Sekarang musim dingin, ketidakpuasan di Rusia, dan belum akan berubah menjadi musim panas yang mulia dalam waktu dekat. Ukraina sedang berupaya memastikan bahwa ketidakpuasan itu berubah menjadi kehancuran dengan menyerang jantung sektor minyak dan gas Rusia. Situasi Rusia semakin buruk karena Amerika Serikat ikut campur setelah tindakan terbarunya di Venezuela berdampak luas, lebih dari sekadar Vladimir Putin kehilangan Nicolas Maduro sebagai sekutu. Saat ini, Rusia sedang mengalami sedikit masalah arus kas, dan yang dimaksud dengan sedikit di sini adalah masalah yang bahkan Putin tidak bisa hentikan. Dan bahkan bisa membuat Rusia kesulitan bertahan melewati musim dingin saat uangnya mulai menipis. Mari kita mulai dengan minyak dan gas, dua sumber daya alam yang kebanyakan orang tahu sangat penting bagi ekonomi Rusia, kini tidak menghasilkan pendapatan sebanyak dulu untuk Rusia. Faktanya, Rusia mendapat lebih sedikit dari minyak dan gasnya dibandingkan kapan saja selama perang, bahkan sebelumnya. Menurut Kiev Post, pada 15 Januari, pendapatan minyak dan gas Rusia turun ke level terendah 5 tahun akibat serangan kilang dan infrastruktur Ukraina serta sanksi Barat. Data ini buruk bagi Putin yang sangat mengandalkan pajak rubel dan menarik dana dari industri bahan bakar fosil Rusia untuk mendanai invasi ke Ukraina. Kiev Post menyebut pada 2025 minyak dan gas Rusia meraup pendapatan 1,086 miliar dolar. Itu masih merupakan jumlah uang yang sangat besar. Namun, jumlah tersebut juga berarti penurunan sebesar 24% dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh Rusia dari sumber daya ini pada tahun 2024. Penurunan pendapatan makin diperparah oleh harga bahan bakar yang lebih rendah dari perkiraan, sehingga pendapatan raksasa energi Rusia juga berkurang. Pada akhirnya, dana perang Putin berkurang. Ukraina berperan besar menciptakan masalah ini bagi Putin. Tahun 2025 adalah tahun ketika Ukraina mengubah strategi jarak jauhnya. Kampanye yang dulu berupa serangan terisolasi ke minyak dan gas Rusia, kini berubah menjadi serangan terkoordinasi oleh Ukraina ke kilang dan fasilitas lain secara berulang, terutama di paruh kedua tahun itu. UA Wire melaporkan hasil kampanye terfokus ini pada 4 Desember. Selama 11 bulan pertama, 2025, Ukraina melakukan 140 serangan ke kilang minyak dan fasilitas minyak serta gas Rusia. Angka itu mengesankan dengan rata-rata hampir 13 serangan per bulan. Hal ini semakin mengesankan karena serangan selama 11 bulan jumlahnya sangat banyak. Ukraina tetap aktif dari awal 2022 hingga akhir 2024, bahkan saat Natal. Pada 31 Desember, Pravda melaporkan Ukraina melancarkan 24 serangan tambahan ke infrastruktur minyak dan energi Rusia. Ukraina juga memperluas cakupannya selama bulan terakhir tahun 2025, meningkatkan serangannya terhadap infrastruktur minyak dan gas yang dipertahankan Rusia di Laut Kaspia. Gabungkan 24 serangan itu dengan 140 yang sudah ada, totalnya 164. Desember juga tampaknya jadi bulan terintens serangan Ukraina di 2025. Di saat yang sama, Rusia harus menghadapi sanksi energi lebih ketat pada akhir Oktober 2025 untuk menekan ofensif Moskwa di Ukraina. Amerika Serikat memasukkan Lukoil dan Rosneft, dua produsen minyak terbesar Rusia, ke daftar hitam sanksi menurut Kiev Post. Media tersebut menambahkan bahwa Rusia masih berhasil menjual minyak ke negara-negara yang telah membeli dari mereka sejak Putin melancarkan invasinya. Namun, dengan Turki, India, dan Tiongkok menjadi pelanggan utama, hal itu mungkin akan segera berubah. Semua itu berkat Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pada Januari memberi lampu hijau untuk rancangan undang-undang sanksi sekunder yang sudah lama dibahas di Kongres Amerika Serikat. Senator Lindsey Graham, yang merupakan salah satu penulis bersama rancangan undang-undang tersebut, mengumumkan persetujuan Trump dalam sebuah postingan pada 7 Januari di mana dia mengatakan, setelah pertemuan produktif dengan Presiden Trump tentang berbagai isu, beliau menyetujui rancangan undang-undang sanksi Rusia bipartisan yang saya susun bersama Senator Blumenthal dan lainnya. Graham
menilai rancangan undang-undang itu tepat waktu karena Putin terus menolak mendukung ucapannya soal perdamaian, dan bahwa undang-undang ini akan memberikan Amerika Serikat kekuatan untuk menghukum negara-negara yang melakukan bisnis minyak dan gas dengan Rusia, yang pada akhirnya dapat menghentikan aliran uang yang dihasilkan oleh kedua industri tersebut ke kas perang Putin. The Kiev Independent melaporkan persetujuan Trump atas rancangan undang-undang itu. Undang-undang ini memungkinkan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi sekunder pada negara yang membeli minyak, gas, dan produk minyak bumi Rusia, bukan langsung ke Rusia. Jika rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang dalam bentuknya yang paling agresif. Ini berarti bahwa pemerintahan Trump akan mendapatkan kemampuan untuk mengenakan tarif setidaknya 500 pada barang dan jasa yang diimpor ke Amerika Serikat oleh negara-negara yang membeli produk energi Rusia. Amerika Serikat siap memicu perang dagang dengan negara seperti Tiongkok dan India jika mereka tetap membeli gas dan minyak Rusia. Tindakan ini membuat posisi pembeli Rusia menjadi sulit. Pilihan mereka adalah tetap membeli produk energi Rusia dan menghadapi kesulitan besar saat menjual barang mereka di Amerika Serikat. Atau menghindari tarif 500 dengan berhenti membeli minyak Rusia yang pada akhirnya akan merusak kemampuan Putin untuk berperang. Kita baru tahu pilihan pembeli minyak dan gas Rusia jika persetujuan Trump berlaku dan rancangan undang-undang jadi undang-undang. Sementara itu, Uni Eropa juga telah memberikan sindiran kecil kepada Putin. Pada 15 Januari, Interfax melaporkan bahwa Uni Eropa akan menurunkan batas harga minyak Rusia dari 60 per barel menjadi 44,10 per barel pada 1 Februari. Penurunannya kecil, namun Uni Eropa akan menetapkan batas harga tiap 6 bulan, menambah tekanan pada Putin. Sekarang, dia harus memberikan diskon yang lebih besar kepada pelanggan yang dilayani Rusia melalui armada bayangannya, dengan asumsi pelanggan-pelanggan itu tetap bertahan. Untuk memahami pentingnya masalah minyak dan gas Rusia serta dampak sanksi sekunder Amerika, Anda perlu memahami peran sumber daya alam ini dalam ekonomi Rusia. Institut Oxford untuk Studi Energi menyatakan pendapatan minyak dan gas Rusia berkontribusi 30-50% dari total pendapatan anggaran federal selama dekade terakhir, menjadikan mereka sebagai sumber uang tunai paling penting bagi Kremlin. Penurunan pendapatan tersebut berdampak langsung pada anggaran federal Rusia. Ukraina terus melancarkan serangan jarak jauh tanpa tanda melambat, ditambah kemungkinan sanksi berat baru. Tahun buruk bagi minyak dan gas Rusia bisa jadi awal penurunan lebih lanjut jika perang berlanjut. Satu hal yang bisa kita pelajari dari masalah minyak Rusia adalah Trump telah mengidentifikasi titik tekanan bagi Putin, itulah sebabnya dia menyetujui rancangan undang-undang sanksi sekunder. Trump telah menyakiti Putin karena lebih fokus pada orang lain. Pada malam 2-3 Januari, beredar kabar pasukan Amerika Serikat menyerbu Caracas dan menangkap Presiden Nicolas Maduro yang kini diadili atas tuduhan narkoba dan pemerasan. Di Amerika Serikat, Maduro jadi sekutu utama Putin, khususnya saat Rusia berupaya memperluas pengaruh di Amerika Latin. Namun, yang paling menyakitkan Rusia bukan kehilangan pengaruh, melainkan uang akibat kepergian Maduro. Business Insider pada 15 Januari melaporkan Rusia menghadapi krisis keuangan usai jatuhnya presiden diktator Venezuela. Selama bertahun-tahun sebelum Maduro ditangkap, Rusia dan Venezuela membangun hubungan keuangan, membuat Rusia menginvestasikan miliaran dolar di Venezuela. Menurut Business Insider, Stephen Sestanovich, yang merupakan peneliti senior George F. Kennan untuk studi Rusia dan Eurasia di Dewan Hubungan Luar Negeri, mengatakan bahwa Rusia sekarang harus menghadapi kerugian dari investasi-investasi tersebut. Investasi Rusia di industri minyak Venezuela selama 20 tahun terakhir sekarang harus secara resmi atau tidak resmi dihapuskan. Sestanovich mengklaim ada contoh yang cukup baru dari salah satu investasi tersebut yang mungkin sudah lenyap bagi Putin. Pada 20 November, Reuters melaporkan bahwa Venezuela telah menyetujui perpanjangan usaha patungan selama 15 tahun antara perusahaan minyak negara Venezuela Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, dan perusahaan energi Rosoro Basneft
dari Rusia. Keduanya akan bersama-sama mengembangkan 2 ladang minyak Venezuela hingga mampu memproduksi total 16.600 barel minyak mentah per hari. Kesepakatan baru hingga 2041 ini membuat perusahaan Rusia berinvestasi sekitar 616 juta dolar di Venezuela. Itu di luar dana yang sudah diinvestasikan Rozorubaznev Rosneft sebelum perpanjangan 15 tahun. Ini salah satu dari beberapa kesepakatan serupa, tidak semuanya tentang minyak. Rusia telah berupaya mengantisipasi masalah ini, meski keberhasilannya masih harus dilihat. 2 hari sebelum laporan Business Insider, oilprice.com melaporkan Rozorubaznev berupaya menegaskan kepemilikan aset yang diinvestasikannya pasca penangkapan Maduro. Perusahaan yang mengambil alih aset Venezuela milik raksasa energi Rusia, Rosneft, setelah perdagangan minyak Venezuela milik Rosneft dikenai sanksi oleh Amerika Serikat pada tahun 2020, mengeluarkan pernyataan tegas yang menyatakan semua aset Rozorubaznev Joint Stock Company di Venezuela adalah milik negara Rusia yang telah diakuisisi oleh pihak Rusia berdasarkan kondisi pasar sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Bolivarian Venezuela, hukum internasional, dan perjanjian antar negara antara Rusia dan Venezuela. Ini menandakan perusahaan minyak Rusia mulai khawatir atas aset mereka di Venezuela. Belum jelas apa yang bisa dilakukan Rusia jika Amerika Serikat membatalkan kesepakatan Rozorubaznev beserta semua uangnya. Trump menegaskan ingin Venezuela jadi ladang peluang bagi perusahaan minyak Amerika. Dia meminta perusahaan minyak Amerika Serikat berinvestasi 100 miliar dolar di negara dengan cadangan minyak sekitar 303 miliar barel menurut Al Jazeera. Hampir tidak masalah bahwa perusahaan-perusahaan yang diminta Trump untuk berinvestasi masih ragu-ragu. Yang penting adalah pesan yang Trump kirimkan kepada Putin. Minyak Venezuela sekarang menjadi perhatian Amerika. Ini belum termasuk dana tunai lain Rusia di Venezuela, seperti pinjaman Venezuela untuk beli senjata dari Putin. Dengan perdagangan miliaran dolar antara rezim Maduro dan Putin setiap tahun, apakah semua uang itu benar-benar hilang? Tampaknya demikian, terutama karena Amerika Serikat mengklaim kendali sementara atas Venezuela. Sampai rezim kepemimpinan baru yang hampir pasti akan lebih bersahabat dengan Amerika Serikat daripada Rusia dipasang, Putin akan terpaksa menganggap Maduro sebagai investasi yang buruk. Dia tak ingin berada di posisi itu, melihat tantangan Rusia di pendapatan minyak dan gas. Rusia menghadapi penurunan industri minyak dan gas, tekanan drone Ukraina, sanksi Barat, serta kejatuhan rezim Venezuela yang diinvestasikan Putin, membuat musim dingin semakin buruk bagi Putin. Lupakan saja, beberapa minggu terakhir sangat buruk sejak akhir Desember hingga pertengahan Januari, sementara musim dingin masih panjang. Dan tampaknya semakin besar kemungkinan bahwa Rusia akan dipaksa menghadapi resesi pasar perumahan yang semakin memburuk, menambah deretan masalah ekonomi lainnya. Seberapa parah kondisi Rusia? Krisis perumahan di sana bervariasi tergantung wilayah. The Sun melaporkan pada 15 Januari bahwa perang Putin di Ukraina membuat ekonomi Rusia kacau. Kini, membeli apartemen di Rusia bisa lebih murah dari harga iPhone. Meski terdengar sensasional, tampaknya memang benar. Media menyebut apartemen termurah di Fokucha, Rusia, hanya 787 pound sterling atau sekitar 1.050 dolar. The Sun menyatakan jumlah itu sekitar 60% dari harga iPhone 17 Pro Max terbaru, meski persentasenya diperdebatkan karena angka 60% merujuk pada harga iPhone di Inggris. The Sun menyampaikan ada apartemen di Rusia yang harganya lebih murah dari ponsel. Banyak orang di Amerika Serikat rela berbuat apa saja demi properti murah. Namun bagi Rusia, biaya perumahan yang sangat rendah ini justru menjadi masalah besar. Hal ini diperparah oleh resesi secara keseluruhan yang menyebabkan semakin sedikit orang membeli properti yang baru dibangun. Tentu saja, contoh yang ditunjukkan oleh The Sun memang agak ekstrim. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina melaporkan pada Desember bahwa upaya Rusia menaikkan pasar real estate-nya secara artifisial gagal. Dinas tersebut menyebut penurunan besar transaksi real estate
yang berhasil ditutup sebagai masalah utama. Awal Desember 2025 volume transaksi investasi real estate turun 34% dari tahun sebelumnya. Ini bukan masalah yang hanya memengaruhi properti hunian, tetapi juga berdampak pada seluruh jenis properti. Di Rusia, investasi ke sektor pengembangan real estate Rusia turun sebesar 53% dari tahun ke tahun. Terdapat penurunan investasi sebesar 52% pada aset perkantoran dan penurunan sebesar 20% pada investasi ke gudang. Penurunan-penurunan ini menandakan adanya masalah dalam perekonomian Rusia secara lebih luas. Perusahaan-perusahaan tidak membeli gudang dan ruang kantor, kemungkinan besar karena mereka tidak memiliki dana untuk melakukannya. Pengembang properti membangun lebih sedikit, sehingga investasi yang bisa dikenai pajak pun turun, mengurangi dana perang Putin di Ukraina. Laporan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina sejalan dengan laporan-laporan lain tentang pasar properti Rusia. Pada Oktober 2025, UNN melaporkan permintaan bangunan baru di Rusia turun di 25 dari 28 kota besar selama 9 bulan pertama 2025. Jika Vladimir Putin mencari alasan turunnya investasi pengembang pada 2025, dia akan menemukannya di sini. Suku bunga Rusia jadi masalahnya. Bagaimanapun juga, seorang investor yang cerdas akan mengatakan bahwa membeli properti dengan harga murah, seperti yang bisa Anda lakukan sekarang di Rusia, adalah ide yang bagus. Ini terjadi karena data Badan Kredit Analitik yang dilaporkan UNN menunjukkan Bank Sentral Rusia akan menurunkan suku bunga utama. Harga properti diperkirakan naik 30% pada 2027 dan 15 kali lipat pada 2030 dari sekarang. Itu tampaknya seperti situasi yang sangat cocok bagi warga Rusia yang memiliki uang tunai untuk berinvestasi besar-besaran. Di Rusia, narasi resminya adalah masyarakat disarankan membeli sekarang agar terhindar dari kenaikan harga di masa depan. UNN menyatakan narasi itu menutupi fakta bahwa warga Rusia yang mengambil hipotek membayar bunga 20-30% pada Oktober tahun lalu. Banyak orang tidak mampu membayar itu, bahkan ketika properti sedang murah yang menyebabkan penurunan investasi terlihat di semua sektor. The Moscow Times juga melaporkan hal ini pada 6 Januari. Penjualan perumahan baru di Rusia diperkirakan turun 15% secara volume dan 10% secara nilai pada 2026 dibanding 2025. Seolah-olah Rusia yang kehilangan lebih dari 122 juta jiwa di Ukraina mempengaruhi permintaan perumahan di sana. Tidak ada yang bisa menebak, tampaknya bukan Putin. Pengembang properti Rusia mulai merasakan tekanan dari masalah ini. Pada 2025, Newsweek melaporkan 1 dari 5 pengembang properti di Rusia terancam bangkrut akibat masalah di sektor properti. Masalah itu akan makin parah di 2026. Jika laporan Moscow Times benar, jumlah pengembang yang terancam bangkrut bahkan bisa naik menjadi 30% dengan asumsi pasar properti Rusia terus berjalan seperti sekarang ini. Mengapa semua ini penting bagi Putin? Sebagai permulaan, sektor konstruksi Rusia adalah salah satu pemberi kerja utama. Jika para pengembang bangkrut, itu berarti banyak orang akan kehilangan pekerjaan dan orang-orang yang tidak memiliki penghasilan tidak akan banyak berbelanja. Ini jadi masalah bagi Putin karena dia menaikkan tarif 22%. Dalam upaya putus asa untuk memeras sedikit lagi dari masyarakat Rusia, orang yang sinis bisa saja mengatakan bahwa semakin banyak rakyat Rusia yang putus asa, berarti semakin banyak orang yang bisa direkrut militer Rusia untuk berperang di Ukraina, dan mereka mungkin benar. Mengirim lebih banyak orang mati tidak akan membantu. Pasar properti mengalami penurunan pembelian besar. Penurunan ini penting bagi Putin karena Rusia memiliki pajak atas penjualan dan kepemilikan properti. Expatica melaporkan pajak properti di Rusia maksimal 25% dari nilai kadaster, yaitu nilai resmi pemerintah untuk pajak. Menurut Moscow Estate berbeda. Laporan menyebutkan setiap orang membayar tarif kadaster 0 satu properti ke negara.
Tarif 2 berlaku untuk objek bernilai di atas 300 juta rubel, sedangkan di bawahnya dikenakan tarif 05. Selain itu, laporan tersebut mengklaim bahwa otoritas lokal memiliki kemampuan untuk menaikkan atau menurunkan tarif ini sesuai kebijakan mereka. Rusia mendapat uang dari pajak properti, jadi penurunan harga properti tidak baik bagi Rusia. Potensi kenaikan besar di masa depan terbentur kenyataan mayoritas warga Rusia belum mampu membayar suku bunga tinggi kredit rumah. Ini menyebabkan penurunan pembelian dan investasi sepanjang 2025 dan diperkirakan berlanjut di 2026. Gabungkan semua ini, maka Rusia menghadapi dua masalah besar. Rusia mendapat lebih sedikit uang dari sektor energi dan properti, serta telah menghabiskan miliaran dolar untuk investasi di rezim Venezuela yang kini telah runtuh. Musim dingin yang penuh ketidakpuasan bagi Putin akan berlangsung lama dan berat, dan hal ini hanya akan menambah masalah ekonomi besar yang dipaksakan perang ini kepada negaranya. Selain uang, Putin juga khawatir jika Maduro jatuh. Venezuela menjadi sekutu Rusia yang hilang setelah rezim Suriah runtuh dan kemungkinan jatuhnya rezim Iran. Sekutu Putin tumbang satu persatu, ambisinya jadikan Rusia kekuatan global pun perlahan sirna. Tonton video kami dan berlangganan The Military Show untuk info terbaru soal ekonomi Rusia. Terima kasih telah menonton.